Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai AI, mengenai tahapan pengambilan keputusan. Yang pertama, intelligence phase atau mengidentifikasi masalah inti. Fase intelijen adalah langkah fundamental dalam proses pengambilan keputusan, di mana pengambil keputusan aktif mencari dan mengenali permasalahan yang sebenarnya ada dalam organisasi. Tahap ini dimulai dengan mengidentifikasi tujuan dan sasaran organisasi yang relevan dengan isu yang akan ditangani. Kemudian, dilakukan pembedaan antara masalah utama dan gejala-gejala yang menyertainya. Tantangan pengumpulan data yang pertama, ada data tidak selalu tersedia atau sulit diakses. Kemudian, biaya perolehan data yang tinggi. Kemudian, selanjutnya ada akurasi dan ketetapan data yang kurang. Ada juga estimasi data yang sering subjektif, data kualitatif yang sulit diukur, keterlambatan hasil pengamatan, dan asumsi pola data historis yang tidak selalu relevan. Klarifikasi masalah. Masalah dikonseptualisasikan dan dikategorikan untuk memudahkan pencarian solusi. Terdapat 3 solusi. Yang pertama, masalah terprogram atau terstruktur, berulang dan rutin dengan model solusi standar seperti contoh penjadwalan laporan bulanan. Kemudian kedua, masalah tidak terprogram atau tidak terstruktur, unik dan tanpa pola jelas. Contoh, merger, evaluasi proyek. Ketiga, masalah semi terstruktur atau sebagian terdefinisi, namun keperluan penilaian subjektif dalam keputusan. Strategi komposisi digunakan untuk menyederhanakan masalah kompleks menjadi sub-masalah yang lebih kecil, memfasilitasi komunikasi antar pengambil keputusan. Fase intelijen diakhiri dengan pernyataan masalah yang formal, lengkap dengan penentuan kepemilikan masalah yang jelas, untuk menjadi dasar bagi tahap selanjutnya. Bagian kedua yaitu design phase atau perancang solusi potensial. Fase desain berpusat pada perumusan dan analisis solusi yang mungkin untuk masalah yang telah teridentifikasi. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai masalah dan pengembangan model yang mampu menggambarkan interaksi antar komponen dalam sistem. Model ini dapat berupa matematis atau kuantitatif, atau konseptual atau kualitatif, yang disesuaikan dengan ketersediaan data dan kebutuhan analisis. Identifikasi variabel kunci. Dalam proses pemodelan, 3 jenis variabel utama yang perlu diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama itu variabel keputusan atau penggambaran pilihan atau alternatif yang tersedia bagi pengambil keputusan, seperti strategi pemasaran atau pilihan infrastruktur IT. Kemudian kedua ada variabel hasil, yang dimana mencerminkan sasaran atau target yang ingin dicapai, seperti vitabilitas, pendapatan, atau tingkat kepuasan pelanggan. Yang terakhir yaitu variabel lingkungan, faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan, misalnya kondisi pasar, regulasi pemerintah, atau perubahan teknologi. Model yang lebih sederhana cenderung lebih cepat dan hemat biaya dalam pengembangan, namun hasilnya mungkin kurang akurat. Sebaliknya, model yang kompleks membutuhkan lebih banyak sumber daya tetapi mampu memberikan hasil yang lebih detail dan persisis. Pendekatan evaluasi solusi. Prinsip evaluasi dapat bersifat normatif atau mencari solusi ideal, atau deskriptif yang menggambarkan solusi realistis. Seperti pada pendekatan normatif, terdapat 4 poin, yaitu mengoptimalkan hasil dengan sumber daya terbatas, memaksimalkan rasio pencapaian tujuan terhadap biaya, memilih alternatif dengan biaya terendah yang memenuhi kriteria, dan terakhir, pendekatan ini mengarah pada optimalisasi, yaitu mencari alternatif terbaik dari semua pilihan yang ada. Ada juga pendekatan deskriptif yang terdapat beberapa poin. Yang pertama, simulasi, forecasting, analisis skenario, manajemen antrian, perencanaan keuangan. Pendekatan ini digunakan ketika
optimalisasi sulit dicapai dengan memeriksa performa sistem untuk beberapa alternatif saja. Yang ketiga, choice phase atau membuat keputusan final. Fase pilihan adalah tahapan krusial di mana keputusan nyata dibuat setelah berbagai alternatif solusi diidentifikasi dan dianalisis. Pada titik ini, pengambil keputusan harus memilih satu alternatif terbaik untuk diimplementasikan. Pada poin alternatif terbaik, proses pemilihan melibatkan pencarian, evaluasi, dan rekomendasi alternatif yang paling tepat. Solusi pada tahap ini adalah penentuan nilai spesifik dari variabel keputusan dalam suatu alternatif tertentu. Berbagai pendekatan dapat digunakan untuk mencari alternatif seperti teknik analitik atau penyelesaian masalah menggunakan formal matematis yang presisi. Kemudian heuristik atau penggunaan aturan praktis atau pengalaman yang telah teruji. Ada juga algoritma yang mengikuti prosedur yang jelas, terstruktur, dan berurutan. Dan terakhir, blind search. Ini untuk mencoba-coba tanpa pola yang jelas, seringkali digunakan sebagai upaya terakhir. Di setiap alternatif yang terpilih harus dievaluasi secara cermat sesuai dengan tujuan organisasi. Jika terdapat banyak tujuan, penting untuk mempertimbangkan semua tujuan secara seimbang untuk memastikan keputusan yang holistik. Kemudian ada analisis pendukung keputusan. Dua jenis analisis penting sering digunakan dalam fase ini untuk memvalidasi dan memperkuat keputusan. Seperti analisis sensitivitas adalah menilai sejauh mana solusi yang dipilih akan tetap valid dan efektif meskipun ada perhubungan pada parameter kunci. Ini membantu pemahaman ketahanan keputusan terhadap kondisi yang tidak pasti. Kemudian ada analisis what if atau memprediksi dampak potensial dari perubahan tertentu pada variabel penting terhadap hasil akhir keputusan. Ini memungkinkan pengambil keputusan untuk mengeksplorasi berbagai skenario dan dampaknya. Kesimpulan, pada proses pengambilan keputusan yang komprehensif, proses pengambilan keputusan yang efektif terbagi menjadi 3 tahap besar yang saling terhubung dan esensial, memastikan bahwa setiap keputusan dibuat dengan dasar yang kuat dan analisis yang mendalam. Seperti pada fase intelijen, yang tahap awal ini berfokus pada pengenalan masalah, penentuan tujuan yang jelas, serta klarifikasi dan komposisi masalah menjadi bagian-bagian yang lebih mudah dikelola, memastikan pemahaman mendalam tentang apa yang perlu diselesaikan. Kemudian kedua, fase desain. Pada tahap ini, model solusi dikembangkan, hubungan antara variabel dianalisis dan alternatif solusi dievaluasi menggunakan pendekatan normatif atau optimalisasi atau deskripsi simulasi skenario. Ini adalah fase perumusan strategi. Dan yang ketiga yaitu fase pilihan. Tahap akhir ini di mana keputusan nyata dibuat melalui evaluasi mendalam terhadap alternatif yang ada, serta analisis sensitivitas dan what if untuk mengukur ketahanan solusi. Ini adalah momen implementasi pilihan terbaik. Ketiga fase ini membentuk sebuah siklus yang sistematis, membimbing pengambilan keputusan tidak hanya untuk memahami permasalahan yang dihadapi, tetapi juga untuk memilih dan mengimplementasikan langkah-langkah yang paling tepat dan realistis dan memastikan hasil yang optimal bagi organisasi.